Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Guru Berbagi Channel bersama Ibu Cahya. Hari ini kita akan belajar mengenai teks cerita fantasi. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk berdoa dan siapkan alat tulis kalian masing-masing. Pernahkah kalian menyaksikan film ini? Ya, ini adalah film Doraemon, kisah seorang kucing yang berasal dari abad 21 yang memiliki berbagai macam alat yang canggih. Selanjutnya ini adalah film yang kedua yang berjudul film Harry Potter, kisah seorang anak yang memiliki kemampuan sihir. Nah, secara tidak langsung sebenarnya kalian sudah menyaksikan atau menonton film yang bergenre fantasi. Lalu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan cerita fantasi itu? Baik, kita bahas sama-sama. Cerita fantasi dapat didefinisikan sebagai salah satu genre cerita atau teks narasi yang berbentuk khayalan, angan-angan, atau imajinasi pengarang yang diceritakan dalam rangkaian peristiwa atau kejadian secara kronologis. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa cerita fantasi itu adalah cerita yang berbentuk khayalan, angan-angan, atau imajinasi pengarang. Sekarang paham ya mengenai pengertian cerita fantasi? Selanjutnya kita akan belajar mengenai macam-macam fantasi. Ada dua macam fantasi. Yang pertama ada fantasi aktif dan yang kedua fantasi pasif. Perbedaannya, kalau fantasi aktif itu yaitu fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Contohnya seorang perancang, pelukis maupun penulis. Artinya di sini dia berfantasi tapi dia menghasilkan suatu karya. Nah, itulah yang disebut dengan fantasi aktif. Sedangkan kalau fantasi pasif yaitu fantasi yang tidak dikendalikan. Jadi seolah-olah orang yang berfantasi ini hanya pasif sebagai wadah tanggapan-tanggapan. Contohnya seseorang yang sedang melamun atau seseorang yang sedang berhayal. Nah, seseorang yang sedang berhayal itu tidak menghasilkan apapun. Nah, itulah yang disebut dengan fantasi pasif. Selanjutnya kita akan belajar mengenai ciri umum cerita fantasi. Ada 6 ciri umum yang harus kalian ketahui ya ketika kalian ingin membuat cerita fantasi. Ciri umum yang pertama, harus ada unsur keajaiban, keanehan atau kemisteriusan. Baik, kita ambil contoh misalnya film Doraemon. Kucing yang bisa mengeluarkan benda ajaib yang keluar dari kantungnya misalnya gitu. Nah, berarti kan ada unsur keajaiban kan di situ. Misalnya dia bisa mengeluarkan pintu yang bisa kemana saja. Wah, berarti ada unsur keajaiban ya. Jadi hadirkan unsur keajaiban, keanehan atau kemisteriusan. Kemudian yang kedua, ide cerita. Bagaimana ide cerita untuk membuat cerita fantasi? Bebas nak, terbuka, ide cerita terbuka terhadap daya hayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas ataupun kehidupan nyata ya. Jadi ketika kalian membuat cerita misalnya seorang anak yang memiliki berbagai macam kemampuan, dia punya kekuatan api, angin, air, udara misalnya, boleh. Jadi bebas, tetapi nantinya cerita yang kalian tuliskan mampu menitipkan pesan yang menarik tentunya. Kemudian yang ketiga, menggunakan berbagai macam latar. Nah, kita bisa menggunakan latar lintas ruang maupun waktu. Contohnya saja misalnya kalau menggunakan latar lintas ruang. Contohnya seorang anak yang memiliki kemampuan bisa berpindah-pindah tempat. Nah, berarti sudah menggunakan latar lintas ruang. Kemudian kalau latar lintas waktu, kita bisa menggunakan 2 waktu. Misalnya pada kejadian hari ini tiba-tiba ada suatu kejadian yang membawa kita ke 100 tahun yang akan datang. Berarti sudah menggunakan latar lintas waktu.
Selanjutnya, tokoh unik memiliki kesaktian. Nah, ketika kalian membuat cerita fantasi, wajib ya menghadirkan tokoh unik yang memiliki kesaktian. Bisa kesaktian apa saja. Selanjutnya, bersifat fiksi. Bersifat fiksi di sini artinya bukan kejadian nyata atau hayalan ya. Selanjutnya, menggunakan ragam bahasa percakapan. Artinya ketika kalian membuat cerita fantasi, gunakan ragam bahasa percakapan, bukan ragam bahasa formal. Jadi kalian bisa menggunakan variasi berbagai macam bahasa. Kemudian kita akan belajar mengenai jenis-jenis cerita fantasi. Disimak ya. Jenis-jenis cerita fantasi dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Kemudian yang kedua berdasarkan latar cerita. Nah, kita bahas yang pertama. Jenis yang pertama berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Nah, kalau berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata ini dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama fantasi total dan yang kedua fantasi irisan. Apakah bedanya fantasi total dan irisan? Nah, jika fantasi total ini berisi fantasi pengarang terhadap objek atau peristiwa tertentu di mana objek atau peristiwa tersebut tidak ada di dunia nyata. Jadi nama, kemudian peristiwa, semuanya tidak ada di dunia nyata. Semuanya hayalan penulis. Contohnya saja, kalau fantasi total, pernah ya kalian menyaksikan film Tinkerbell? Nah, tokohnya itu peri, seorang peri ya, seorang peri. Nah, berarti kan itu unsur imajinasi pengarang. Adakah di dunia nyata peri? Belum tentu ada ya. Kemudian dia memiliki kemampuan, peri-perinya ada peri air, peri cahaya, peri bunga, ya itu semua total fantasi penulis. Kemudian selanjutnya ada fantasi irisan. Nah, kalau fantasi irisan ini berisi fantasi pengarang terhadap objek atau peristiwa tertentu, tetapi objek atau peristiwa tersebut sebagian terdapat di dunia nyata. Artinya di sini sebagian itu imajinasi pengarang, tapi sebagian masih ada di dunia nyata. Contohnya saja film Doraemon. Nah, film Doraemon ini berlatar belakang hidup di kota Jepang ya, hidup biasa di kota Jepang, tetapi ada sedikit unsur imajinasi di sini. Nah, dihadirkanlah tokoh kucing yang namanya Doraemon yang memiliki berbagai macam alat yang canggih. Nah, inilah yang disebut dengan fantasi irisan, gabungan antara realitas kehidupan nyata dan unsur imajinasi penulis. Kemudian jenis yang kedua berdasarkan latar cerita. Jika kita lihat berdasarkan latar cerita dibagi menjadi dua juga. Yang pertama, latar lintas waktu. Nah, kalau latar lintas waktu artinya menggunakan dua latar waktu ya. Kemudian yang kedua, latar waktu sezaman. Artinya hanya menggunakan satu masa saja. Bagaimana contohnya? Nah, kalau latar lintas waktu, contohnya pada awal cerita menceritakan kejadian pada masa kini. Kemudian melakukan perjalanan waktu ke masa depan. Berarti kan menggunakan dua latar waktu. Kemudian contoh latar waktu sezaman atau hanya menggunakan satu masa saja. Contohnya hanya menceritakan satu masa, misalnya menceritakan masa kini atau masa lampau saja, atau menceritakan masa yang akan datang. Gunakan satu masa saja, harus dipilih ya. Nah, itu tadi kita sudah belajar mengenai pengertian, macam, dan jenis cerita fantasi. Selanjutnya kita akan belajar mengenai unsur intrinsik pada teks fantasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan unsur intrinsik itu? Ya, unsur intrinsik adalah unsur yang terkandung di dalam sebuah karya sastra atau cerita.
Nah, unsur-unsurnya ada apa saja unsur pembangun dalamnya? Ada tema. Tema itu apa? Tema merupakan ide cerita atau ide dasar dari sebuah cerita. Nah, inilah yang menjadi ide pembuatan cerita. Kemudian yang kedua ada tokoh. Tokoh itu adalah pelaku cerita. Selanjutnya ada penokohan. Penokohan itu watak atau karakter tokoh. Nah, watak atau karakter tokoh ini dibagi menjadi 3. Ada tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Kalau tokoh protagonis itu adalah tokoh yang bersifat baik. Biasanya dia yang menjadi tokoh utama karena tokoh inilah yang sering muncul. Kemudian yang kedua tokoh antagonis. Kalau tokoh antagonis ini adalah tokoh yang sifatnya jahat. Selanjutnya ada tokoh tritagonis. Nah, kalau tokoh tritagonis ini adalah tokoh penengah atau pelengkap. Selanjutnya ada latar atau setting. Latar atau setting itu menunjukkan keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana. Contohnya saja misalnya tempatnya di hutan ataupun di sekolah. Kemudian latar waktu bisa menggunakan latar waktu pagi, siang, sore, dan lain-lain. Kemudian latar suasana, suasananya ceritanya menegangkan atau menyenangkan. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu alur. Alur merupakan jalannya cerita atau rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Nah, alur dibagi menjadi 3. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kalau alur maju itu alur yang beruntut ya ceritanya dari awal hingga akhir cerita. Sedangkan kalau alur mundur itu alur flashback, menceritakan kejadian-kejadian sebelumnya. Kemudian kalau alur campuran ini menceritakan campuran antara alur maju dan mundur, dimulai dari klimaks cerita, kemudian balik lagi ke awal mulai cerita, lalu diceritakan bagaimana akhir dari cerita. Itu tadi penjelasan mengenai alur. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang itu adalah posisi pengarang di dalam sebuah cerita. Misalnya posisi pengarang menjadi tokoh utama atau posisi pengarang menceritakan orang lain. Selanjutnya ada amanat. Amanat itu adalah pesan moral yang disampaikan oleh penulis. Bagaimana? Sekarang paham ya mengenai unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam sebuah cerita. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini tentang pembahasan cerita fantasi. Jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.